Saya Desmita Lela Sariti dari kelas F semester 2 dengan NIM 40124111019. Di sini saya akan menjelaskan apakah Vatikan termasuk ke dalam kategori sebuah negara dan apakah bisa menjadi subjek hukum internasional. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari hukum internasional dan apa saja yang termasuk ke dalam subjek hukum internasional. Hukum internasional diartikan sebagai himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antara negara-negara dan subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional. Secara umum, subjek hukum diartikan sebagai pendukung, hak dan kewajiban. Sehingga, singkatnya, pengertian subjek hukum internasional adalah pendukung hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Adapun beberapa subjek hukum internasional, yang pertama adalah negara. Negara merupakan subjek hukum internasional yang utama dan terpenting. Negara dapat mengadakan hubungan hukum internasional dengan sesama negara maupun subjek hukum internasional lainnya. Yang kedua, organisasi internasional. Organisasi ini meliputi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau bisa disebut PBB, ASEAN, Uni Eropa, dan organisasi internasional lainnya. Yang ketiga, Palang Merah Internasional. Organisasi ini merupakan organisasi internasional non-pemerintah yang diakui sebagai subjek hukum internasional. Kemudian, ada Tahta Suci Vatikan. Tahta Suci Vatikan memiliki kedudukan yang sama dengan negara. Kemudian ada kaum beligeran, yaitu pihak-pihak yang berperang atau mengalami pemberontakan. Kemudian ada individu. Individu dapat menjadi subjek hukum internasional dalam suatu kondisi tertentu. Kemudian ada wilayah perwalian. Wilayah perwalian ini merupakan subjek hukum internasional. Dan yang terakhir adalah organisasi internasional non-negara atau non-pemerintah, yang merupakan salah satu dari subjek hukum internasional. Nah, subjek hukum internasional memiliki hak dan kewajiban yang berbeda satu sama lain. Nah, subjek hukum internasional yang akan saya bahas pada kesempatan hari ini adalah Vatikan, beserta alasan mengapa Vatikan diakui sebagai subjek hukum internasional. Vatikan adalah subjek hukum internasional karena diakui oleh negara-negara di dunia dan menjadi pihak pada perjanjian internasional dan anggota pada beberapa organisasi internasional pula. Tahta Suci Vatikan mempunyai perwakilan diplomatik di banyak ibu kota terpenting di dunia dan merupakan subjek hukum internasional yang kedudukannya sejajar dengan negara. Negara yang pertama mengakui Vatikan sebagai subjek hukum internasional adalah Italia melalui Fakta Lateran yang ditandatangani pada 1929, yang secara historis, Fakta Lateran juga menjadi dasar berdirinya negara kota Vatikan atau Vatican City State. Dalam hubungan internasional, negara Vatikan dikenal juga dengan nama Tahta Suci. Dasar lain yang menjadikan Tahta Suci atau Holy See sebagai subjek hukum internasional adalah dengan mengacu juga kepada Konvensi Montevideo 1933, yang mana Vatikan merupakan pihak dan memenuhi ketentuan-ketentuan pada konvensi tersebut. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain, yang pertama, memiliki populasi permanen yang secara faktual penduduk tetap Vatikan adalah sejumlah 800 orang. Yang kedua, Vatikan memiliki suatu wilayah tertentu. Dalam hal ini, Tahta Suci terletak di atas lahan seluas 44 hektar atau 0,44 km yang terletak di tengah-tengah kota Roma, Italia. Yang ketiga, terdapat suatu bentuk pemerintahan
yang dalam hal ini bentuk negara Vatikan adalah monarki absolut yang dikepalai oleh seorang paus atau kepala negara yang memiliki kekuasaan absolut atas kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang keempat, Vatikan memiliki kapasitas untuk terlibat dalam hubungan berskala internasional dengan negara lain. Dalam hal ini, selain Vatikan adalah pihak pada perjanjian-perjanjian internasional seperti the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination dan Vienna Convention on Diplomatic Relations. Selain itu, Vatikan adalah anggota pada organisasi-organisasi internasional seperti World Organization of Intellectual Properties atau WIP dan UNESCO. Vatikan juga memiliki hubungan diplomatik dengan negara-negara di dunia. Sebagai contoh, Indonesia yang memiliki perwakilan diplomatik khusus untuk Vatikan, begitu juga Vatikan terhadap Indonesia. Kemudian saya akan membahas tentang hak dan kewajiban yang dimiliki oleh Vatikan. Vatikan memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan subjek hukum lainnya. Vatikan dapat memilih atribut kenegaraan yang ingin dinikmatinya seperti kekuasaan, pengaruh, dan kekebalan. Kemudian, Vatikan dapat terlibat dalam hubungan diplomatik dan memasuki perjanjian-perjanjian yang mengikat dengan negara-negara lain. Vatikan dapat mempengaruhi kebijakan global terkait hak asasi manusia. Nah, materi selanjutnya kita akan membahas sistem pemerintahan negara Vatikan. Negara Vatikan berbentuk eklesiastik, yaitu monarki sakerdotal, yang dipimpin oleh seorang uskup Roma atau paus. Para pejabat di Vatikan adalah klerus Katolik yang berasal dari berbagai negara. Saat ini, Paus Fransiskuslah yang menjadi kepala negara di negara kota Vatikan. Paus Fransiskus adalah paus yang ke-266 yang memimpin gereja Katolik sejak tahun 2013 hingga sekarang. Tata Suci Vatikan menjalankan roda pemerintahannya yang pada dasarnya tetap bermuara pada tujuan religius, yaitu terlaksananya kepentingan gereja dalam universal dan terbinanya pelaksanaan sosial yang sesuai. Dalam melaksanakan misi dan kepentingan gereja Katolik secara universal, Tata Suci Vatikan tetap menjaga dan mempertahankan tata hierarki gereja serta tegaknya disiplin kegerejaan, berdasarkan berbagai aturan dan tata tertib yang selama berabad-abad dipelihara serta diperbarui sesuai tuntunan zaman. Nah, terdapat beberapa fakta unik dari negara Vatikan. Yang pertama, perwakilan otoritas tertinggi gereja Katolik Roma, yaitu Tahta Suci Vatikan. Tahta Suci ini berperan sebagai pusat pemerintahan gereja Katolik dan negara kota Vatikan adalah wilayah fisik berdaulat tempat Tahta Suci menjalankan pemerintahannya. Yang kedua, fokus utama Tahta Suci Vatikan itu berbeda dengan negara kota Vatikan. Paus merupakan pemimpin tertinggi dari umat Katolik seluruh dunia, sekaligus kepala negara kota Vatikan dan kepala pemerintahan Tahta Suci sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam gereja Katolik. Paus mempunyai otoritas untuk mengambil keputusan-keputusan penting yang berhubungan dengan gereja di seluruh dunia. Hal ini menunjukkan bahwa fokus utama Tahta Suci Vatikan ada pada urusan keagamaan. Di sisi lain, negara kota Vatikan berfokus pada fungsi-fungsi pemerintahan dan administratif dan merupakan wilayah fisik dari Tahta Suci Vatikan. Yang ketiga, Vatikan tergolong ke dalam entitas sui generis, yaitu suatu entitas yang tergolong sebagai sui generis berarti sifatnya unik dan tidak bisa digolongkan ke kategori yang sudah ada dalam hukum internasional. Tahta Suci memang tidak memenuhi beberapa syarat subjek hukum internasional seperti memiliki wilayah tertentu dan penduduk tetap. Tetapi Tahta Suci berhasil mendapatkan pengakuan dari perjanjian Lateran dan negara-negara berdaulat
yang menyatakannya sebagai subjek hukum internasional. Pengakuan ini dipengaruhi oleh keaktifan Tahta Suci dalam berdiplomasi dan keterlibatannya dalam perjanjian-perjanjian internasional. Dan yang keempat, kemampuan Vatikan dalam menjalankan hubungan internasional. Tahta Suci cenderung memiliki posisi netral dalam kontestasi politik global. Sifatnya yang netral ini membuat Tahta Suci beberapa kali menjadi mediator di sejumlah peristiwa penting dalam politik global. Salah satunya, Perang Dingin yang melibatkan Blok Barat dan Blok Timur, ataupun Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dengan mengadvokasi dialog antara kedua blok. Selain itu, Paus Yohanes menerbitkan ensiklik Pacem in Terris pada tahun 1963 yang menegaskan pentingnya perdamaian dunia serta perlindungan HAM di tengah ancaman perang nuklir pada masa itu. Paus kerap melakukan kunjungan apostolik ke negara-negara lain untuk menyuarakan dialog antar agama dan melakukan pertemuan formal dengan pemimpin negara dan untuk memperkuat relasi Tahta Suci dengan negara lain. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, Paus membahas isu-isu terkait hak asasi manusia, perdamaian, sosial dan politik bersama tokoh-tokoh antar agama dan pemimpin negara yang dikunjunginya. Aktifnya Tahta Suci Vatikan di panggung diplomasi sukses membuat negara-negara lain mengakui pengaruhnya di dunia internasional. Karakteristiknya yang unik sebagai subjek hukum internasional berasaskan nilai-nilai spiritual Katolik membuat peran Tahta Suci tambah signifikan. Di tengah gejolak geopolitik dunia sekarang ini, kehadiran Tahta Suci Vatikan semakin krusial untuk mengadvokasi upaya perwujudan perdamaian dunia. Dan yang kelima, negara Vatikan ini diangkat PBB menjadi negara pengamat permanen dan aktif berdiplomasi dengan organisasi internasional. Tahta Suci tidak mengajukan status keanggotaan ke PBB, tetapi PBB memberikan status negara pengamat permanen bagi Vatikan. Status ini membuat Tahta Suci berhak mengamati kinerja sejumlah badan utama di PBB dan bisa mempengaruhi pengambilan keputusan serta rekomendasi PBB. Tahta Suci mengadopsi kebijakan luar negeri multilateral dengan menekankan pada isu hak asasi manusia, pelucutan senjata, dan pembangunan sosial ekonomi. Dari kebijakan luar negeri ini, Tahta Suci memiliki relasi erat dengan organisasi-organisasi internasional yang berkiprah pada bidang keamanan, hak asasi manusia, budaya, dan juga perdagangan. Baik, sekian penyampaian materi tentang apakah Vatikan merupakan termasuk ke dalam kategori sebuah negara dan apakah Vatikan adalah subjek hukum internasional. Kesimpulan yang dapat saya tangkap dari pembahasan materi tersebut adalah ya, Vatikan merupakan sebuah negara dan merupakan subjek hukum internasional karena Vatikan mendapat pengakuan dari negara-negara berdaulat. Baik, saya rasa cukup sekian. Jikalau ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.